Mohon izin Bapak-Bapak, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, jamaah Masjid Siwal Islamic Center Ali Zubaidah yang insya Allah pada malam hari ini semua dalam kondisi sehat wal afiat. Semoga Bapak Ibu semua adik-adik yang hadir di majelis ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita semua dapat mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah memberikan kita kekuatan, kesehatan, kesempatan sehingga Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah bisa melaksanakan salah satu ibadah untuk mendapatkan bekal di akhirat kelak. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah. Alhamdulillah bisa melanjutkan kemudian zikir, sholat sunnah. Alhamdulillah kita bisa mengisi waktu kita dengan majelis ilmu. Semuanya itu adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Alhamdulillah. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin saat ini, detik ini ada orang yang tidak bisa hadir ke masjid karena sakit. Bahkan ada yang tidak bisa hadir ke masjid karena waktu sebelumnya sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak bisa beribadah. Maka saat ini kita diberi kehidupan, diberi kesempatan, dan alhamdulillah kita bisa memanfaatkan untuk beribadah. Itu nikmat yang sangat besar. Artinya Allah ingin kita mengumpulkan bekal yang lebih banyak lagi untuk kehidupan akhirat kita. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini mari kita juga mengingat Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi terakhir yang menjadi uswatun hasanah kita, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Khataman Nabiyyin. Nabi terakhir, Nabi yang paling mulia di antara para nabi yang lain. Dan kita bersyukur Bapak Ibu semuanya, kita ini masuk dalam kategori umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita bukan umatnya Nabi yang lain, kita umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, umatnya Nabi Muhammad niku hebatnya nopo Bapak Ibu? Hebatnya nopo Bapak Ibu umatnya Nabi Muhammad? Walaupun umat yang terakhir masuk surganya yang pertama, Masya Allah.
Kita dulu nggak minta sama Allah. Kita nggak tahu dulu takdir kita. Kemudian kita lahir dan kemudian kita ditakdirkan Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Itu juga kenikmatan yang besar. Kita ini umat terakhir. Sebelumnya banyak umat-umat yang lain. Dan kita ini istimewa. Dalam surat Ali Imran ayat 110. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bahwa kita ini adalah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi dalam surat Ali Imran 110 menika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bahwa kita ini umat terbaik di antara umat-umat yang lain. Kalau kita lihat jumlah nabi itu pinten Bapak Ibu? Nabi itu jumlahnya pinten? 25. Nah, ini tengah Al-Qur'an. Tapi nabi secara keseluruhan dalam riwayat Imam Tirmidzi 124.000 nabi. Wadah. Di antara 124.000 nabi ada yang diangkat oleh Allah menjadi Rasul 312. Ini 312 umat dan kita umat yang terbaik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis itu, kita umatnya Nabi Muhammad itu dibanding dengan umat Yahudi Nasrani, ya, itu umat yang besar juga, itu ibarat orang yang bekerja. Ada pemilik pekerjaan begitu menyampaikan kepada pekerjanya, siapa yang mau bekerja dari subuh, dari pagi sampai tengah hari. Lalu kemudian umat Yahudi angkat tangan. Saya. Kemudian pemilik pekerjaan mengatakan, saya beri upah 1 kirot. 1 kirot itu kalau misalnya dalam hadis yang lain itu 1 gunung Uhud, dikasih upah. Bekerja dari mulai pagi sampai duhur dikasih upah 1 kirot. Umat Yahudi angkat tangan, saya. Kemudian yang kedua, pemilik pekerjaan tadi mengatakan, siapa yang mau bekerja dari mulai siang sampai kemudian asar. Lalu umat Nasrani mengatakan, saya. Upahnya 1 kirot. Dan umat Muslim, umatnya Nabi Muhammad SAW itu kemudian ibarat orang yang bekerja dari mulai habis asar sampai terbenam matahari, tetapi dapat upah 2 kali lipat, 2 kirot. Maka orang Nasrani Yahudi protes, kami bekerja lebih lama, tapi upahnya kok cuma 1 kirot. Maka kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, apakah aku mendolimi kalian? Mereka menjawab, tidak. Kalau begitu, aku berikan keistimewaan kepada umat Nabi Muhammad SAW, kerjanya lebih pendek, pahalanya 2 kali lipat. Maka kalau misalnya kita lihat dalam hadis, umat yang paling banyak masuk surga itu sinten Bapak Ibu? Ya kita nih, masya Allah, umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, umat yang paling banyak masuk surga. Kemungkinan Bapak Ibu semuanya, insya Allah. Jamaah masjid Siwal Islamic Center menika, masya Allah. Ini masjid saya nyaman, jamaah makmur, kata alhamdulillah, begitu berkah. Jadi itulah umatnya Nabi Muhammad SAW. Ditambah lagi Bapak Ibu,
Umatnya Nabi Muhammad itu bebannya boten berat, ringan mawon. Bapak Ibu menawi ibadahnya niku kan ringan Bapak Ibu. Coba dibandingkan umat Nabi Musa, umat Yahudi. Ibu kalau umat Yahudi Bapak Ibu itu misalnya nomor satu mawon, itu kalau ibadah itu harus di tempat khusus namanya kanais. Jadi ada tempat khusus untuk beribadah, itu namanya kanais. Tidak boleh beribadah kecuali di tempat menika, di tempat ibadah menika. Kalau kita Bapak Ibu umatnya Nabi Muhammad SAW niku ju'ailal ardi masajid. Allah jadikan seluruh bumi ini tempat ibadah. Kalau Bapak Ibu jauh dari masjid, misalnya di perjalanan, sholat di terminal, sholat di stasiun, di tempat-tempat, intinya bebas sholat di mana aja, yang penting tempatnya itu bersih, suci, tidak harus di masjid. Itu satu. Yang kedua, umat Yahudi dulu itu ada syariat, itu kalau misalnya mau ibadah, itu kan harus dalam kondisi bersih dan suci. Itu misalnya Bapak Ibu bajunya terkena najis, maka tidak boleh disucikan kecuali dipotong kainnya itu. Potong kainnya, baru kemudian boleh beribadah. Nah kita, Masya Allah, diringankan oleh Allah, bebannya dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang memberi syariat sama-sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ketika kita kena najis, ketika mau ibadah, cukup dibersihkan pakai air. Selesai. Nah kemudian, ini kalau misalnya zaman umatnya Nabi Musa, itu dalam hubungan suami istri menikah, itu kalau istrinya sedang haid, maka umat Yahudi, umatnya Nabi Musa itu dulu itu tidak boleh berhubungan dengan istrinya itu. Jadi istrinya harus disendirikan, tidak boleh tinggal di situ, nggak boleh berbicara dengan istrinya, pokoknya dilarang berinteraksi dengan istrinya yang sedang haid. Tapi kalau umatnya Nabi Muhammad SAW boleh tinggal bersama, yang penting tidak melakukan hubungan suami istri, bebas. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah meringankan beban syariat itu untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka ketika Rasulullah SAW itu ketika mau meninggal itu, beliau kan pernah didatangi malaikat Jibril itu, dan Rasulullah bertanya, bagaimana kondisi umatku setelah aku meninggal? Maka Rasulullah, malaikat Jibril mengatakan, umatmu itu akan menjadi umat yang pertama masuk surga. Tapi kemudian dalam hadis Rasulullah kemudian ketika di besok di Yaumul Qiyamah besok menemukan ada umatnya masuk neraka. Maka Rasulullah kaget, loh kok ada umatku masuk neraka? Beban syariatnya sudah diringankan. Beban syariatnya diringankan. Tidak seperti umat terdahulu. Ada lagi kalau umat Yahudi, umat Nabi Musa itu, kalau hari Sabtu, hari raya kan hari Sabtu. Kalau kita kan hari Jumat, umat Muslim. Hari Sabtu itu kalau umat Yahudi itu harus hari Sabtu tidak boleh ngapa-ngapain kecuali ibadah. Full sehari. Itu syariatnya Nabi Musa dulu. Kalau umatnya Nabi Muhammad, hari Jumat wajibnya sholat Jumat. Sebelum sholat Jumat, sesudah sholat Jumat bebas bekerja. Maka dengan diringankan syariat ini, maka satu hal yang merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang besar sekali Bapak Ibu, diringankan syariatnya daripada umat-umat terdahulu. Ditambah lagi Bapak Ibu, tidak hanya dibebankan di syariatnya, bebannya diperingan, tapi juga pahalanya dilipat gandakan. Maka pada kesempatan hari ini, malam hari ini Bapak Ibu, kami akan menyampaikan sedikit mawon beberapa hadis Nabi, amalan yang ringan Bapak Ibu, amalan yang mudah, yang kalau kita lakukan mudah melakukannya, besar pahalanya. Berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW. Maka siapa saja yang bisa melaksanakan amalan-amalan ringan ini, ya, dengan istiqomah, dengan ikhlas, maka akan mendapatkan keutamaan yang besar. Ada banyak sekali Bapak Ibu amalan-amalan ringan yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita.
Banyak sekali. Ada kitab namanya 200 amalan ringan besar pahalanya. Ada yang ngarang 33, ada yang 40 amalan. Tapi pada kesempatan kali ini, karena waktunya terbatas sedikit, kami akan menyampaikan beberapa hadis Nabi Muhammad SAW, sebuah amalan-amalan ringan yang kalau kita melakukan dahsyat pahalanya. Karena Bapak Ibu, kita tahu sendiri, kita ini hidup tidak hanya di dunia. Kalau di dunia bekalnya apa Bapak Ibu? Harta. Bekalnya harta Bapak Ibu. Kalau di dunia itu punya harta, hidupnya jadi mudah. Ya, pengen ini, pengen itu bisa beli. Apalagi teng mriki daerah Ngentan Siwal niku mall nggih wonten luas nggih. Pasar nggih kathah. Pasar Joge nggih sae. Pasar Ngentan nggih wonten. Pengen napa? Hiburan mall niku teng Solo Baru nggih wonten Pakuwon Mall, wonten Depan Mall. Jadi kalau di dunia ini punya uang, hidupnya itu mudah. Pengen ini, pengen itu bisa beli. Itu kalau di dunia Bapak Ibu. Butuhnya uang, butuhnya harta. Karena itu bisa solusinya pakai uang gitu aja selesai. Tapi kalau di akhirat Bapak Ibu, itu harta tidak ada gunanya. Harta tidak ada gunanya. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allah tabaraka wa taala menyampaikan di akhirat itu nggih harta itu udah enggak terpakai. Mau sekaya apapun, sebagai contoh misalnya Fir'aun misalnya, Korun ya. Korun itu kan sugih naudzubillah. Mboten naudzubillah, Mas. Sugih luar biasa nih ya. Kaya sekali sampai kemudian kunci gudangnya aja diangkat oleh orang yang paling kuat pada masa ini nggak bisa. Itu sekarang ketika di alam kubur sana itu sudah nggak bisa nyogok malaikat nih. Harus bayar malaikat nggak bisa itu, nggak bisa nyogok, nggak bisa. Manfaat hartanya sudah habis. Itu kalau di dunia. Di dunia niku harta niku manfaatnya sampai kita meninggal. Tapi kemudian kalau harta disedekahkan, insya Allah hartanya itu abadi. Saged kagem amal soleh di akhirat. Tetapi di akhirat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang bermanfaat itu adalah pahala. Mata uangnya niku pahala niku. Nah, cari pahala umatnya Nabi Muhammad itu gampang. Umatnya Nabi Muhammad itu diberikan cara mencari pahala itu gampil Bapak Ibu. Nanti kita akan sampaikan beberapa hadis yang insya Allah kalau kita mengamalkan hadis menikah, Allah tabaraka wa ta'ala akan memberikan pahala yang besar bagi kita. Nah, baik, yang pertama Bapak Ibu, jadi tema kita adalah amalan ringan, pahala dahsyat, pahala besar. Yang pertama Bapak Ibu, mungkin pernah mendengar hadis ini, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, kalimatani khabibatani ilar rahman khafifatani alal lisan taqilayani fil mizan subhanallah wa bihamdih subhanallahil adzim. Monggo Bapak Ibu menawi badhe mengamalkan niki hadis niki sederhana, pendek, tapi kalau diamalkan dahsyat. Artinya bagaimana? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, ada dua kalimat yang disukai Ar-Rahman. Ar-Rahman itu ya Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa menggunakan Ar-Rahman? Karena kasih sayang Allah itu tidak terbatas. Semua makhluk diberi rizki, mau kafir, mau mukmin, mau hewan, mau tumbuhan, semua diberikan rizki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalimat ini disukai Ar-Rahman, Allah Subhanahu Wa Taala. Khafifatani 'alal lisan, gampil Bapak Ibu. Cari pahala dengan
Hadis niku cuma menggunakan lisan. Ngomong sekecap dua kecap mawon. Tapi kemudian fakilatan fil mizan, berat sekali timbangan di akhirat. Dua kalimat ini kalau besok diwujudkan itu mungkin bertonton karena bisa memperberat timbangan kita di akhirat. Kalimat apa itu? Kalimatnya cukup sederhana, subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Dikir menika berapa detik? Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Boten enten 5 detik, Bapak. Cukup beberapa detik mawon mengucapkan subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Bapak Ibu tidak perlu wudu, tidak perlu persiapan macam-macam. Cukup ketika kita aktivitas, kita ingat Allah, baca subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Maha suci Engkau ya Allah, segala puji bagi Engkau, Maha suci Engkau ya Allah yang Maha Agung. Terjemahannya. Maka kemudian Allah memberikan kepada orang yang berzikir membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim itu pahala yang memperberat timbangan kita di akhirat yang luar biasa dahsyatnya. Karena Bapak Ibu kita meyakini kita hidup niku kadang nggih amale sae, kadang-kadang nggih lali-lali amale, kadang nggih kurang sae. Maka ketika di akhirat nanti itu Allah punya namanya timbangan. Ya, yaumul mizan, timbangan. Timbangan menika seperti apa? Apakah kayak timbangan beras atau timbangan nopo nggih? Wallahu alam. Tapi timbangan itu digunakan untuk menimbang amal baik manusia dan amal buruk setiap manusia. Maka siapa yang amal baiknya lebih berat, ya, maka kemudian dia akan menjadi calon penghuni surga. Siapa yang amal buruknya lebih berat, maka ya berarti menjadi penghuni neraka. Naudzubillah min dzalik. Maka ketika kita besok di yaumul mizan, kemudian di dunia kita punya amalan membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, rutin, ikhlas, membiasakan zikir itu, maka Allah akan memperberat timbangan kita dengan sesuatu yang sangat dahsyat. Gampang sekali cari pahala dalam agama kita ini. Ya, umatnya Nabi Muhammad itu dimudahkan untuk cari pahala. Maka tadi ada hadis itu Rasulullah itu sampai kemudian ada sebuah hadis itu heran, kenapa umatku masih ada yang masuk neraka? Padahal cari pahala gampang. Ya, jadi cuma membaca subhanallah bihamdi subhanallahil azim itu sudah mendapatkan keutamaan yang sangat besar, memperberat timbangan di akhirat kelak. Dan insya Allah menenangkan hati Bapak Ibu. Zikir niku membuat hati tenang. Kalau ingat manusia itu bikin kita itu kayak jadi sumpek itu. Ingat masalah dengan si A, ingat masalah dengan si B, ingat ini, ingat itu. Jadi kalau ingat manusia itu kayak sumpek. Tapi kalau ingat Allah Subhanahu wa taala, itu membuat hati kita itu tenang. Ya dengan tulisan aja subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, masyaallah. Itu amalan ringan, pahala dahsyat yang pertama, yaitu membaca zikir subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah hadis yang kemudian memberitahukan kepada kita Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hadis ini tentang membaca sholawat, di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abdullah ibnu Amr ibnu As annahu sami'an nabiyya Shallallahu alaihi wasallam yaqulu idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqulu tsumma shallu alayya fa innahu man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyran tsumma sallallahu li wasilata fa innaha manzilatan fil jannah la tabghi illa li 'abdi min ibadillah wa arju an akuna ana huwa faman sa'ala li wasilah halat lahu syafa'ah."
Jadi yang kedua ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita ini apabila Bapak Ibu semua kita ini mendengar muadzin sedang azan, Bapak Ibu sedang melafalkan azan, maka kemudian setelah itu tirukan azannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kecuali yang hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah, hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. Kemudian setelah itu kita bersolawat, berdoa setelah adzan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatul qa'imah dan seterusnya. Maka siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka kemudian Allah akan bersolawat mendoakan kepadanya 10 kali. Misalnya dalam urusan dunia Bapak Ibu, Bapak Ibu memberikan saya beras 1 kilo, nanti saya ganti 10 kilo. Wah, Bapak Ibu memberikan saya misalnya 1 botol air minum, nanti saya kasih 10 kali lipat. Wah, tentu akan banyak yang kasih saya, karena diganti 10 kali lipat. Maka ini dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan, siapa yang mau bersolawat kepadaku 1 kali, Allahumma sholli ala Muhammad, maka kemudian Allah doakan dia, Allah ganti dengan 10 kali lipat. Ini keutamaan yang luar biasa. Maka ada sebuah kisah Bapak Ibu, ini amalan solawat ini percaya boten percaya, tapi ini kisah yang diceritakan oleh seorang ulama. Kalau Bapak Ibu mau ngecek kitabnya, namanya Kitab Kifayatul Atqiya, karangan Sayyid Bakri bin Sayyid Muhammad. Jadi dalam kitab ini ada sebuah kisah menarik tentang seorang ulama namanya Sufyan As-Tsauri. Nah, satu ketika Sufyan As-Tsauri itu sedang melaksanakan ibadah haji bersama bapaknya. Ya tawaf, ya sa'i, melaksanakan ibadah haji. Nah, setelah melaksanakan ibadah haji Bapak Ibu, Sufyan As-Tsauri itu kemudian pulang dari ibadah haji. Sampai di perjalanan bapaknya Sufyan As-Tsauri itu kemudian sakit, dicoba berobat, diminta tolong kepada tabib, dokter, tapi qadarullah bapaknya Sufyan As-Tsauri kemudian meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ketika meninggal itu Bapak Ibu, mukanya bapaknya itu menghitam. Mukanya itu menghitam. Ketika meninggal itu mukanya menghitam. Maka Sufyan itu kemudian kaget, loh, mukanya bapak kok menghitam, kenapa? Sudah meninggal, mukanya menghitam. Ada apa itu? Dan itu tanda-tanda. Kalau kadang-kadang orang meninggal itu kan kadang ditampakkan sedikit tandanya kalau apakah itu su'ul khotimah atau husnul khotimah. Jadi kemudian ketika beliau wajahnya menghitam, berarti kan tanda-tanda su'ul khotimah. Maka kemudian Sufyan As-Tsauri kemudian itu tertidur. Nah, dalam kitab ini diceritakan, kemudian Sufyan As-Tsauri rahimahullah taala itu bermimpi. Di dalam mimpinya itu datang kepada beliau itu seseorang yang berseri wajahnya, kemudian harum, ya, dan kemudian beliau mengatakan kepada Sufyan As-Tsauri itu, dia buka dia minta tolong diusap mukanya mukanya bapaknya itu dalam mimpinya itu. Kemudian setelah diusap mukanya itu kemudian menjadi putih kembali, menjadi berseri begitu. Maka kemudian Sufyan bertanya, engkau siapa begitu? Engkau siapa dan kenapa engkau mengusap muka ayahku? Maka kemudian beliau itu adalah dalam mimpinya itu diceritakan Sufyan As-Tsauri itu bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah di dalam itu mengatakan bahwa bapakmu itu telah melakukan satu perbuatan yang melampaui batas ketika hidup. Ada dosanya ketika hidup.
Tapi kemudian bapakmu punya sebuah wirid, sebuah amalan itu yaitu sholawat Nabi kepadaku, rutin mengamalkan sholawat Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, rutin mengamalkan sholawat Nabi, dan kemudian karena ia mengamalkan sholawat Nabi itu, kemudian aku mohonkan kepada Allah supaya kematiannya itu tidak su'ul khotimah, tapi menjadi husnul khotimah karena amalan sholawat. Masya Allah, amalan sholawat menikah. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad, sederhana amalan sholawat itu. Tapi kalau betul-betul kita amalkan istiqomah, maka di antara dalam kitab ini disampaikan adalah bisa menjadikan kehidupan kita itu, akhir kehidupan kita itu bisa husnul khotimah. Itu cita-cita kita semua Bapak Ibu. Karena memang harapan kita itu kalau besok meninggal ya husnul khotimah. Karena orang dilihat pada akhirnya. Orang kelihatan baik macam-macam ketika meninggal sulul khotimah kan berarti tanda-tanda. Kalau sulul khotimah berarti setelahnya itu ya naudzubillah, mesti siksa kubur neraka. Tapi kalau husnul khotimah, masya Allah, niku nanti kemungkinan nikmat kubur, perjalanan selanjutnya akan dimudahkan. Dan itu diantaranya dalam hadis ini adalah kita memperbanyak sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sampun dua hal yang berkaitan dengan amalan lisan, gampil, namun yang pertama membaca subhanallah wa bihamdi subhanallah, yang kedua kemudian membaca sholawat, kemudian yang ketiga ini amalan yang mudah juga Bapak Ibu, mungkin sudah diamalkan oleh Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini amalannya itu kalau Bapak Ibu kerja di sini jam pinter kerja nih, misalnya yang Bapak kerja jam 7 gitu, jam 7 atau setengah 8 gitu. Nah ini ada satu amalan Bapak, kalau dilakukan itu mudah-mudahan pekerjaannya itu akan menjadi jalan rezeki yang sangat barokah. Apa itu Bapak Ibu amalannya? Yaitu amalan melaksanakan 2 rakaat sholat duha. Di mana Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqatan, fakulu tasbihatin shadaqatan, wa kullu tahmidatin shadaqatan, wa kullu tahlilatin shadaqatan, wa kullu takbiratin shadaqatan, wa'mur bil ma'ruf shadaqatan, wa nahyu 'anil munkar shadaqatan, wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Masya Allah hadis ini. Jadi hadis ini Rasulullah SAW menyampaikan itu setiap manusia wajib bersedekah setiap hari itu sebanyak sendi yang dia miliki. Berapa sendi yang dimiliki oleh manusia? 360. Niku sampun ilmiah Bapak Ibu. Masya Allah ada sebuah, saya ini dikirim video dari WA niku tentang seorang ilmuwan yang meneliti berapa jumlah sendi manusia. Nah ketika diteliti sendi manusia itu jumlahnya tepat 360. Padahal niki Rasulullah menyampaikan itu 1400 tahun yang lalu. Rasulullah nggak ngerti biologi, nggak ngerti anatomi manusia, tapi Rasulullah bisa menyampaikan bahwa di dalam manusia ada 360 sendi, setiap sendi harus disedekahi setiap hari. Apunten kalau misalnya ini kayak sewa begitu, Anda sewa bayarin segini. Nah, maka ini sewa menggunakan satu sendi itu harus disedekahi. Wajib disedekahi oleh manusia kalau ia ingin hidupnya berkah. Maka Rasulullah menyampaikan untuk mensedekahinya itu tidak hanya pakai uang Bapak Ibu. Membaca tasbih itu sedekah, membaca tahlil sedekah, membaca takbir sedekah, berbuat baik apa aja sedekah. Bahkan misalnya Bapak Ibu ngapunten niki nyiapne kajian ngeten niku nggih bisa jadi itu amalan sedekah, amalan kebaikan. Semua amalan kebaikan bisa itu sedekah. Dan semuanya itu 360 itu bisa lunas kalau Bapak Ibu mengerjakan, kalau kita semua mengerjakan 2 rakaat salat duha. Ruknata ini duha nutup sedekah 360 sendi dari hadis ini. Maka 2 rakaat itu pinten menit, paling nggih 5 menit pinten enten. Kalau kita bisa menyempatkan sebelum bekerja
sholat duha itu masya Allah, mungkin Allah akan memberikan kita keberkahan. Bahkan diantaranya adalah sholat ini terkenal dengan sholat yang bisa membukakan rezeki. Mungkin ada yang kesulitan rezeki, kalau jalur bumi sudah ditempuh dengan bekerja keras, ya sana sini cari, maka jalur langit sholat duha. Semoga nanti rezekinya diperlancar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu adalah amalan yang ketiga, yang mana ringan dilakukan, cuma 2 rakaat, tapi kemudian dahsyat keutamaannya. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu, ini lebih dahsyat lagi dari 2 rakaat duha. Itu Rasulullah SAW pernah bersabda itu, lam yakunin nabi ala syai'in minan nawafili asyaddu tawahadu minhu ala rakaataini fajr. Ini lebih dahsyat lagi. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa Rasulullah itu tidak pernah memperhatikan sholat sunnah melebihi sholat sunnah ini. Sholat sunnah ini dilakukan Rasulullah itu sebelum sholat subuh, setelah adzan. Sholat sunnah apa Bapak Ibu? Sholat sunnah 2 rakaat saja. Itu kalau surat rawatib itu ada 12 rakaat, nomor 1 itu ya 2 rakaat sebelum subuh itu. Habis adzan, Bapak Ibu sholat 2 rakaat sebelum subuh, niku Rasulullah disampaikan dalam hadis ini, Rasulullah hampir melaksanakan terus-menerus. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain, ahabbu minad dunya wa ma fiha. Lebih disenangi Rasulullah daripada sholat dunia seisinya. Itulah amalan yang kecil, Bapak Ibu. Sudah adzan dulu. Oke. Ya baik. Jadi itulah amalan-amalan ringan yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, yang mungkin diantara Bapak Ibu jamaah sudah mengamalkan. Istiqomahi Bapak Ibu. Kemudian satu lagi untuk menutup kajian kita, bahwa setiap amalan itu konsepnya menurut Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyampaikan, celakalah orang berilmu kecuali orang yang beramal. Celakalah orang yang beramal, ya, kecuali orang yang ikhlas. Maka Bapak Ibu, konsep amal kita itu kalau ingin diterima Allah, amal-amal tadi yang ringan tadi, konsepnya adalah mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena amal niku yang ngasih pahala sinten? Allah. Jadi memang semua ditujukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah keutamaannya akan kita dapatkan. Jadi ketika kita berusaha untuk ikhlas, kemudian sesuai dengan sunnah Nabi, insya Allah yang kita lakukan sebagai bekal nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga sedikit pada kesempatan malam hari ini sebagai pengingat bagi kita, kami pribadi dan juga jamaah semua yang dirahmati Allah, untuk meningkatkan terus amal soleh kita, agar ketika kita menghadap Allah itu layak untuk jadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal-amal yang kita kumpulkan selama di dunia. Semoga Allah memudahkan kita, memberikan kita istiqomah, menguatkan keimanan dan ketakwaan kita, dan akhirnya kita diberikan oleh Allah husnul khotimah. Ya, demikian sedikit yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan, kekhilafan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.